Namun bagaimanapun juga Sister Maria hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari godaan nafsu dan dosa. Dia sangat kesulitan untuk melepaskan kenangan indah bersama pacarnya. Apalagi urusan syahwat, dia terlihat sangat kewalahan untuk membiasakan diri menahan gejolak hasratnya. Dan sensasi itu kembali datang saat dia tak sengaja menatap area sensitif di tubuhnya. Karena imannya masih labil, Sister Maria hanya bisa melampiaskannya dengan cara bercumbu dengan kaca. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Takako. Dia pergi dari apartemen pacarnya dan memilih mendatangi sebuah gereja untuk menjadi seorang biarawati. Dulunya Takako ini adalah pacar dari seorang laki-laki yang sudah beristri. Pacarnya itu bernama Honda. Suatu hari istri pacarnya itu memergoki keduanya sedang berhubungan intim. Karena kecewa suaminya selingkuh, istrinya kemudian nekat bunuh diri di depan suaminya. Dari sanalah awal mula Takako dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang sangat mendalam. Dia benar-benar trauma setelah melihat kematian tragis istri pacarnya. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan memilih untuk menjadi seorang biarawati, dengan tujuan agar bisa menebus semua dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Kembali ke masa kini, setelah kabur dari pacarnya, Takako akhirnya sampai di sebuah biara. Biara itu bernama Hati Kudus Maria. Sister Maria. Disambut langsung oleh kepala biaranya bernama Bunda Isabella. Takako akhirnya diterima menjadi seorang biarawati. Dia mendapat panggilan Kristianinya bernama Sister Maria. Saat itu kepala biara Bunda Isabella sedang sakit. Dia pun menugaskan biarawati seniornya bernama Sister Cecilia untuk membimbing Sister Maria. Sister Maria kemudian diperkenalkan dengan dua rekan biarawatinya yang lain, bernama Sister Teresa dan Sister Aiko. Setelah berkenalan, Sister Cecilia menyuruh Sister Aiko untuk mengantarnya ke kamar yang akan ditempatinya. Namun sebelum pergi, Sister Aiko sempat berpesan agar Sister Maria selalu berhati-hati saat tidur di kamar tersebut. Dia memberitahu Sister Maria kalau kamar itu menyimpan cerita aneh. Para biarawati yang tidur di sana sering bermimpi basah atau bermimpi seperti sedang diperkosa. Setelah menjadi biarawati, Sister Maria kembali teringat dengan pacarnya. Dia kemudian menulis surat untuk meminta maaf karena telah kabur dari apartemennya. Bagaimanapun, Honda adalah laki-laki yang pernah mengisi kenangan indah dalam hidupnya. Namun kali ini Sister Maria berusaha untuk melupakannya setelah dia menerima status barunya sebagai biarawati. Namun bagaimanapun juga Sister Maria hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari godaan nafsu dan dosa. Dia sangat kesulitan untuk melepaskan kenangan indah bersama pacarnya. Apalagi urusan syahwat, dia terlihat sangat kewalahan untuk membiasakan diri menahan gejolak hasratnya. Dan sensasi itu kembali datang saat dia tak sengaja menatap area sensitif di tubuhnya. Karena imannya masih labil, Sister Maria hanya bisa melampiaskannya dengan cara bercumbu dengan kaca. Dan yang lebih parahnya, di biara itu Sister Maria ditempatkan di kamar paling angker, yang membuat para biarawati sering mengalami mimpi diperkosa setiap malamnya. Begitu juga dengan Sister Maria. Dalam mimpinya dia merasakan seperti sedang melakukan hubungan intim dengan sosok misterius yang mendatanginya. Meskipun dia sudah sekuat tenaga untuk memanjatkan doa, namun mimpi itu kembali datang menghantuinya. Di suatu hari, kepala biara menugaskan Sister Maria untuk berkunjung ke rumah Guru Kumaki. Guru Kumaki adalah donatur yang selama ini sangat berjasa membantu pembangunan biara tersebut. Hari itu, kepala biara terlihat sangat senang setelah Guru Kumaki memberikan hadiah buatnya, yaitu sebuah selimut mahal yang terbuat dari bahan wol. Untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, dia menugaskan Sister Maria untuk berkunjung ke rumah Guru Kumaki. Dia akan ditemani oleh rekan biarawatinya bernama Sister Cecilia. Sister Maria dan Sister Cecilia pun berangkat menuju rumah Guru Kumaki. Namun saat di perjalanan, Sister Maria mulai terlihat risih saat sopir yang menjemput mereka terlihat menghentikan laju mobilnya. Sopir itu terlihat keluar dari dalam mobil. Tanpa rasa malu, dia kemudian pipis sembarangan di depan kedua biarawati yang dibawanya. Sister Maria dan Sister Cecilia terlihat hanya bisa menelan ludah
saat melihat penampakan ular kadut sang sopir yang sengaja diperlihatkan. あなたのような可愛い修道女に来られると。しけしけ。 Setelah sampai di rumahnya, kedua biarawati itu disambut hangat oleh guru Kumaki. Sister Cecilia mulai membuka pembicaraan. Dia menyampaikan pesan kalau kepala biara sangat senang dan berterima kasih atas pemberian selimut wol darinya. Laki-laki parubaya itu terlihat hanya tersenyum. Sambil melirik ke arah Sister Maria, dia kemudian berkata, kebaikannya akan bertambah 2 kali lipat setelah tahu ada biarawati baru di biara. Setelah selesai berkunjung ke rumah guru Kumaki, Sister Maria kembali pulang ke biaranya. Namun di tengah jalan dia dicegat oleh mantan pacarnya. Ternyata selama ini Honda terus mencarinya. Dia meminta untuk berbicara 4 mata. Namun keinginannya itu ditolak oleh Sister Maria. Biarawati cantik itu memohon agar Honda bisa melupakannya. Honda berusaha mengejarnya saat Sister Maria berlari meninggalkannya. Namun usahanya sia-sia setelah sopir yang membawa Sister Maria terus menghalanginya. お救いください。ここまで来たんです。 Setelah tahu kalau mantan pacarnya terus mencari keberadaannya, hati Sister Maria mulai dihantui perasaan bimbang. Di satu sisi dia ingin melupakan masa lalunya dan berusaha menjalani kehidupan barunya. Sementara di sisi lain, Sister Maria tak bisa membohongi perasaannya kalau selama ini dia masih mencintai Honda, laki-laki yang pernah singgah dalam hidupnya. Melihat Sister Maria terlihat murung, rekan biarawatinya bernama Sister Cecilia terlihat mencoba menghiburnya. Sister Maria sama sekali tak menaruh curiga saat rekan biarawatinya itu menawarkan minuman kepadanya. Minuman itu sebelumnya sudah dicampuri sesuatu. Dan saat Sister Maria tertidur, dia kembali bermimpi aneh. Kali ini Sister Maria seperti sedang bermimpi diikat tali dan diperkosa oleh supir yang kemarin membawanya. Saat dia terbangun, mimpi itu terasa nyata baginya. Apalagi saat dia terbangun ada bekas ikatan tali di tangannya. Di suatu hari mantan pacarnya kembali mendatangi Sister Maria di biaranya. Namun kali ini dia hanya disambut oleh Sister Cecilia. Biarawati itu menyampaikan pesan kalau Sister Maria ingin bertemu dengannya. Awalnya Honda tak percaya kalau biara mengizinkannya untuk bertemu dengan mantan pacarnya. Namun Sister Cecilia meyakinkannya kalau Sister Maria akan menunggunya jam 7 malam. Nena.そうよ。はい。じゃあ私下へ行く。 Tak butuh waktu lama, Sister Maria mulai akrab dengan biarawati seniornya bernama Sister Cecilia. Suatu hari rekan biarawatinya itu mengajak Sister Maria balapan sepeda dengan rute jalan yang berbeda. Namun di perjalanan, Sister Maria bertemu dengan seorang pemuda yang sedang mengupas buah apel. Tanpa rasa curiga, Sister Maria memberanikan diri untuk menyapanya. Namun rupanya pemuda itu tidak sendirian. Teman-temannya yang lain mulai datang mengganggu Sister Maria. 僕と楽しいことして遊びません? Biarawati cantik itu mulai terlihat ketakutan. Apalagi para pemuda itu mulai bertindak pika sebelen. Dengan beraninya tangan para pemuda itu mulai meraba-raba area bujur Sister Maria. Biarawati itu refleks berlari untuk menyelamatkan diri. Namun para pemuda itu tak mau melepaskannya begitu saja. Karena kalah tenaga, para pemuda itu berhasil menangkap Sister Maria. Malangnya di sebuah tebing batu, mereka memperkosanya. Sementara malam harinya mantan pacar Sister Maria kembali datang ke biara setelah dijanjikan untuk bertemu dengan mantan pacarnya. Mang Honda terlihat mulai curiga setelah Sister Cecilia membawanya ke dalam mobil dan menutup matanya. Dia sempat bertanya, "Aing rek dibawa ke mana?" Sambil tersenyum, Sister Cecilia terlihat memegang tangannya. Biarawati itu hanya bilang ingin memberikan surprise buat mantan pacar Sister Maria tersebut. Takako! Setelah dibuka penutup matanya, Honda ternyata dibawa oleh Sister Cecilia ke rumah guru Kumake. Biarawati itu ternyata komplotan dari guru Kumake. Namun yang membuat Honda shock ternyata Sister Maria juga dibawa ke tempat yang sama. Yang lebih parahnya lagi, dia disuruh menyaksikan langsung saat Sister Maria diperkosa oleh para pemuda yang menculiknya. Ternyata para pemuda itu sama seperti Sister Cecilia. Mereka semua adalah orang suruhan guru Kumake. Sang donatur inilah yang menjadi otak di balik penculikan Sister Maria dan mantan pacarnya.
Setelah sampai di rumahnya, Guru Kumake menjadikan dua mantan pasangan ini sebagai kelinci percobaan untuk memuaskan hasrat biologisnya. Belum puas memperkosa Sister Maria di depan pacarnya, Guru Kumake sengaja menanam alat bantu syahwat yang dilengkapi dengan remote control di dalam organ intim Sister Maria. Dengan sekali pencet, alat bantu syahwat tersebut mampu membuat Sister Maria basah dan terkulai lemas. Sementara Sister Cecilia yang melihat di sampingnya terlihat sudah tak bisa menahan hawa nafsunya. Berkali-kali dia meminta Guru Kumake untuk mencoba kepunyaannya. Namun laki-laki bejat itu sepertinya kurang tertarik dengan Sister Cecilia. Namun karena biarawati itu memaksa terus meminta ular kadutnya, Guru Kumake terpaksa menyuruh sopirnya untuk memuaskan syahwat Sister Cecilia. Melihat Guru Kumake dan anak buahnya sedang lengah, Sister Maria berusaha kabur dari rumah kakek bejat tersebut. Setelah beberapa kali melakukan percobaan, akhirnya Sister Maria berhasil memecahkan kaca jendela. Sambil menangis karena mengalami trauma berat, Sister Maria berusaha sekuat tenaga untuk terus berlari dan bersembunyi di dalam hutan. Dan besok paginya, Sister Maria berniat untuk menyelamatkan mantan pacarnya. Dia nekat mendatangi kembali rumah Guru Kumake. Setelah situasi memungkinkan, dia pun masuk melalui jendela yang sebelumnya kaca jendelanya sudah dia pecahkan. Sister Maria akhirnya berhasil menyelamatkan mantan pacarnya dan membawanya pergi dari tempat mengerikan tersebut. Setelah tahu kedua tawanannya kabur, Guru Kumake dan Sister Cecilia langsung mengejarnya. Sister Maria dan mantan pacarnya hampir saja tertangkap setelah dikejar oleh mobil yang ditumpangi oleh Guru Kumake dan Sister Cecilia. Namun di tengah pengejarannya, Sister Cecilia justru membelokkan setir yang sedang dikemudikan oleh sopir Guru Kumake. Rupanya dari awal, Sister Cecilia cemburu melihat Guru Kumake lebih mementingkan Sister Maria daripada dirinya. Sister Cecilia nekat memilih bunuh diri dan mati bersama bosnya. Daripada melihat Guru Kumake, sosok laki-laki yang sangat dicintainya, lebih memilih Sister Maria untuk menggantikan posisinya sebagai budak nafsu di rumahnya. Di ending film, mobil yang ditumpangi Guru Kumake dan Sister Cecilia akhirnya jatuh ke dasar jurang. Setelah Sister Cecilia membelokkan setir yang dikemudikan oleh sopir kepercayaan bosnya, ketiganya tewas di tempat. Setelah mobil yang ditumpanginya meledak dan hancur di dalam jurang. Sementara Sister Maria dan mantan pacarnya akhirnya berhasil selamat dari kejaran para penjahat. Cerita pun akhirnya selesai.